Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi amarana bittaqwa an ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ayyuhal muslimun al-hadirun rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh jamaah Masjid Raya yang dirahmati Allah. Puji dan syukur marilah sama-sama kita peruntukkan ke hari Allah Subhanahu wa taala. Allah dengan sifat Rahman dan Rahim senantiasa melimpah curahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada semua umatnya. Dan tidak terlepas kita juga mendapatkan limpahan rahmat dan kasih sayangnya yang tidak putus-putusnya. Berdoa kita kepada Allah, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepadanya. Kaum muslimin rahimakumullah, Ali bin Abi Thalib pernah berkomentar, kalaulah agama boleh dirasionalisasikan, tentulah menyapu bagian telapak sepatu yang paling patut dibanding menyapu bagian atasnya atau punggungnya. Seperti kita ketahui, bagi seorang musafir yang memakai sepatu melakukan perjalanan, ketika berwudu dibolehkan dia tidak membuka sepatunya dan cukup hanya menyapu punggungnya saja, kecuali kalau dalam telapak itu jelas ada kotoran najis, dibuangkan dulu. Selama tidak terlihat najis, boleh sepatu tidak dibuka dan diusap di bagian atasnya saja. Meskipun begitu, Ali tetap melakukan menyapu sepatu seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, yakni hanya bagian punggungnya saja. Senada dengan Ali tadi, Umar bin Khattab juga beliau tertegun di hadapan Hajar Aswad dalam rangkaian tawafnya. Ditatapnya Hajar Aswad itu, lalu dia berkata, "Inni a'lamu annaki hajar, la tanfa' la tadur. Laula ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabalaki ma qabbaltuki." Di depan Hajar, Umar tertegun kemudian mengatakan sendiri, "Aku sangat tahu engkau hanyalah batu hitam, tidak akan mendatangkan manfaat dan juga tidak akan mendatangkan mudarat. Kalaulah tidak karena melihat Rasulullah menciummu, aku pun tak akan menciummu." Namun Umar menyampingkan logikanya itu, dia tetap mencium Hajar Aswad dalam rangkaian tawafnya. Kenapa? Karena itu adalah rangkaian ibadah. Al-aslu fil ibadati atau qifu wal itiba, kata para ulama. Ketentuan hukum asal dalam ibadah adalah sudah tertentu. Kita tinggal menerima dan mengamalkan. Yakni kama 'allamahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh dalam Islam ibadah kecuali harus ada dalilnya. Tidak boleh kita menambah-nambah, mengurangi, memodifikasi. Itu semua khawatir kita nanti justru terjerumus ke dalam perbuatan bid'ah. Maka untuk ibadah yang penting dikata ada dalilnya. Hanya Al-Quran, ayat atau hadis Nabi
atau maksimal amalus sahabat yang didapatkannya kepada Rasul. Kalau ibadah semuanya harus berdasarkan dalil Al-Quran hadis, tentu idealnya sama model ibadah umat Islam ini. Tetapi dalam realitasnya satu dan lain sering berbeda. Apalagi bapak-bapak yang sudah sering ke Mekah, apakah umrah dan haji, sering sekali melihat berbedanya cara ibadah oleh saudara-saudara kita dari berbagai negara lain dengan yang kita amalkan sehari-hari, atau bahkan antar sama kita. Perbedaan satu model ibadah dengan yang lainnya, bahkan ada masjid atau musala yang khusus ini begini, ini begitu. Kalau ditanyakan kepada pengamal itu, jawabannya, oh kami punya dalil, ada hadisnya dari kami. Gitu, ada fatwa ulamanya ya. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, adanya perbedaan versi dalam melakukan ibadah itu sebetulnya diantaranya memang bersumber dari hadis Nabi sendiri. Itulah yang dalam kajian ilmu hadis disebut dengan hadis-hadis tana'ul ibadah. Tana'ul artinya bervariasi, bermacam-macam, tidak satu modelnya. Hadis tana'ul ibadah, hadis yang menerangkan praktek ibadah tertentu, tetapi antara satu dengan lain terdapat perbedaan versi. Tetapi semua hadisnya sahih. Silakan Bapak buka kitab-kitab hadis. Untuk contoh ini ya, takbiratul ihram saja banyak riwayat menerangkan. Ada yang menerangkan untuk yang laki-laki ini ya, takbiratul ihram tangan diangkat setentang daun telinga. Yang lain hanya di atas bahu. Bahkan ada sahabat saya di depan Rasul, saya takbir begini di depan dada saja. Rasul tidak melarang katanya. Ketiga-tiganya sahih. Itu dalam bentuk amalan. Tapi juga ada variasi dalam itu bacaan yang dibaca. Contoh, bapak-bapak mungkin banyak baca wajah tuh. Tapi sebagian saudara kita baca Allah mabait. Yang lain pilih kabira. Bacaan ketika rukuk juga tidak satu. Bacaan tasawuf bahkan sampai 43 riwayat menerangkan macam tasawuf. Riwayat sahih yang makbulah. Itu karena dahulu Rasul sangat bijak yang mengajarkan ibadah itu kepada sahabat. Ada sahabat yang mungkin oleh Rasulullah bisa diajarkan bentuk yang sempurna. Beliau ajarkan bentuk yang sempurna. Kasus yang tadi yang ruku atau sujud ini, itu sahabat baru masuk Islam, dia belajar kepada orang lain, lalu di depan Rasul dia praktekkan salatnya. Rasul membiarkan saja, boleh karena Rasul. Bacaan dalam salat atau dalam ibadah juga bervariasi karena ada hikmahnya. Ada sahabat yang mungkin bisa ini membaca doa yang lebih panjang, tapi untuk sebagian ini mungkin yang sederhana saja, bahkan ada yang pendek. Gitu. Nah, diajarkan, dibiarkan oleh Rasulullah. Selama riwayat-riwayat yaitu sahih, itu menandakan boleh ya bentuk amalan itu kita ikuti dan kita amalkan. Insya Allah tetap sama-sama sah. Nah, dalam ini yang ingin saya tekankan, jangan sampai karena perbedaan antara kita dengan orang lain lalu kita mengklaim kok laba lain lo kini cara ibadahnya pada awak. Padahal sebenarnya awak yang tidak tahunya ada dalilnya. Nah, selama amal ibadah yang beragam itu mempunyai dalil dari hadis atau Al-Quran ataupun penjelasan sahabat, itu dibolehkan. Hanya ulama sering berpendapat tentang memilih mana yang lebih sempurna. Ayul a'mal afdal, ini lagi.
Manakah di antara beberapa model ibadah itu yang lebih utama untuk kita pilih? Yang lebih utama standarnya yang pertama adalah lihat manakah di antara bentuk-bentuk amalan itu yang paling sering dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat. Karena Rasul dan sahabat biasanya melakukan amal ibadah itu yang paling sempurna dalam kondisi tertentu. Contoh, tentang berwuduk, masuk anggota wuduk. Ada riwayat mengatakan Rasul masuk anggota wuduk itu 3 kali. Ibnu Mas'ud mengatakan 2 kali. Malah Ibnu Abbas katakan maratan cuma. Ada 3 kali, ada 2 kali, ada sekali. Nah, dalam hal ini jelas. Dilihat riwayat yang paling banyak lakukan Rasul itulah 3 kali. Riwayat 2 kali terungkap itu dilakukan dalam perjalanan bersama sahabat. Rupanya air kurang mencukupi. Kalau beliau melakukan 3 kali dan sahabat lain 3 kali, yang belakang mungkin tidak mendapat air. Beliau pilih cuma 2 kali. Yang 1 kali ketika itu dilanda musim dingin, sehingga kalau banyak menggunakan air membasuh anggota wudhu kita dengan air bisa membahayakan kesehatan. Beliau pilih cuma 1 kali, tapi syaratnya tetap basah semua anggota wudhu. Silakan. Nah, kan ada hikmahnya. Dalam kondisi air banyak silakan kita biasakan 3 kali. Kalau terbatas mari 2 kali cukup. Kondisi di mana kita disuruh untuk tidak banyak menggunakan air, cukuplah 1 kali saja. Misalnya dalam keadaan kondisi kurang sehat, boleh. Nah, ini harusnya yang kita kembangkan. Yang kedua, itu tadi, perhatikan mana yang lebih sempurna bentuk amalan itu dibanding yang lain. Kalau takbiratul ihram antara sentan daun telinga di atas bahu depan dada, jelas pasti setentang daun telinga yang lebih lengkap. Di depan dada, di atas bahu juga terlangkaui. Hadwa mankibaihi. Itu kata Rasulullah. Nah, Imam Syafi'i mengatakan fatwa beliau, al-ikhtilafu min jihatil mubah. Perbedaan-perbedaan yang ada dalam hadis yang menerangkan praktik tadi semuanya adalah dalam hal-hal yang dibolehkan untuk kita pilih mana yang akan kita amalkan. Cuma dianjurkan untuk memilih yang lebih sempurna di antara bentuk-bentuk yang ada. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, kaitannya apa? Akhir-akhir ini sering didengungkan sekarang. Mari kita menuju satu fikih saja. Tak boleh beda pendapat lah. Kok seberani itu kita berfatwa? Rasul saja mengapresiasi sahabat yang berbeda pendapat. Rasul pun mengajarkan berbeda. Tidak bijak begitu. Menurut saya itulah salah satu barangkali kesalahan sistem pengajar fikih kita selama ini. Pengajaran fikih kita terutamanya satu mazhab saja diperkenalkan, tidak diperkenalkan mazhab lain, sehingga yang lain apa? Pandape awak saja narasubana. Apalagi maaf saja ada sebagian pendidikan keagamaan kita yang kurang baik didikannya. Apa itu? Sabalun tamai dia giadul talqin. Dia gia banyak apa bayanya? Jangan sekali-kali menyalahi pendapat guru. Itu sebab. Padahal tidak satu itu pendapat dalam persoalan ini. Kami merasa perlu menyampaikan ini, terutama karena kajian dari itu bidang saya ini. Saya sangat prihatin. Kalau kita akan mengambil satu saja pendapat yang kita pakai, berarti menyampingkan hadis lainnya. Justru sebaiknya kita ajarkanlah, cerdaskan masyarakat kita sekarang lagi. Kami milih mana yang terbaik. Karena memang dari Rasulullah sendiri. Atau paling tidak perbedaan itu disebabkan karena penafsiran pemahaman ulama belakangan. Karena berbeda manhaj atau metode. Itulah yang kemarin perbedaan antara ru'ya dengan hisab. Kedua-duanya punya dalil. Sama-sama dibolehkan. Kenapa harus dihakimi satu saja? Yang bijak fasilitasilah keduanya. Sesuai dengan keyakinan masing-masing.
Nah, inilah sikap yang harus kita kembangkan, bertoleransi kita untuk model keagamaan dipakai orang lain yang tidak sesuai kita, kalau saja tetap ada dalil yang mendasarinya. Insya Allah semuanya tetap sama-sama sah ibadahnya dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja, mudah-mudahan ada hikmahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La